Jadi enggak bisa dipakai dalil ini untuk mengatakan kepada isteri ketika isteri mengatakan, "Hai Kaibang, nak ajak masjid Karam Maghrib." Kata si bapa, "Enggak, Nabi mengatakan disuruh masuk ke dalam rumah kerana syaitan berkeliaran." Padahal dialah syaitannya yang masuk ke dalam rumah. Bayi semuanya menangis. Itu yang realitanya berdasarkan hadis diganggu oleh syaitan. Jadi syaitan mencubit, menusuk-nusuknya. Jadi mungkin syaitan berkata, "Selamat datang di dunia yang penuh kebohongan ini. Kamu pilih siapa 2024?" Mungkin begitu kata syaitan. Tasmiyah itu sampai bismillah pun boleh. Kalau mau lengkapkan lebih baik. Masuk rumah bismillah. Langsung begitu dengar bismillah dari bibir kita, walaupun enggak besar. Jadi bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang telah berhadir, dan semoga kehadiran kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-ibu yang Allah muliakan, kita akan bersama setengah jam ke depan. Dan kita sambung pembahasan tentang amalan-amalan sunnah yang dikerjakan Nabi dalam hitungan satu hari, satu malam. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas, yaitu tentang waktu Asar. Nabi memberi anjuran ketika datangnya waktu Asar, itu seseorang melakukan salat sunnah qabliyah asar. Walaupun salat sunnah ini tidak masuk ke dalam kategori sunnah muakkad, tapi tetap berpahala bagi yang melakukannya. Lalu selepas salat asar, Nabi mengajarkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan zikir pagi dan petang. Itu boleh dilakukan ba'da salatil asar, boleh dilakukan setelah salat asar, atau boleh dilakukan sebelum salat maghrib. Jadi antara kedua waktu itu adalah waktu terbaik untuk berzikir selain daripada pagi hari. Jadi kita selalu mengingat-ingat Allah di pagi hari dan di sore hari. Bukratan wa asila, kita sering menyebutkan itu. Baik, kita lanjutkan berikutnya, yaitu ketika datangnya waktu maghrib, atau menjelang maghrib, apa saja yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara pertama yaitu minas sunnah
kafus sibyan awal al-maghrib. Ketika menjelang maghrib, maka yang disunnahkan Nabi adalah jagalah anak-anak untuk tidak berkeliaran di awal maghrib. Kemudian yang berikutnya bersambungan juga ighlaq al-abwab wa zakara ismallah ta'ala. Selain menjaga anak-anak agar tidak berkeliaran di waktu maghrib, maka seseorang disunnahkan menjelang maghrib untuk ighlaq al-abwab, menutup pintu. Maghrib itu disuruh tutup pintu. Wa zakara ismallah, menyebut nama Allah ketika menutup pintu. Nah, ini semua berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah mengatakan sesuatu dan perkataan Rasulullah adalah perkataan yang berasal dari Allah, walaupun redaksinya dari mulut Rasulullah. Karena Rasulullah mengetahui yang gaib juga dengan izin Allah. Kita kalau bicara perkara gaib, maka sandarannya adalah pemilik gaib, yaitu Allah, atau yang diizinkan untuk mengetahui yang gaib, yaitu Nabi atau para Nabi. Karena ada kecenderungan kadang-kadang seseorang membicarakan hal gaib dengan karangan sendiri. Jadi ketika ditanya mana sandaran dari Allah dan Nabi, dia bingung. Padahal yang gaib itu tidak bisa dibongkar kecuali izin Allah. Makanya Allah mengatakan ada 5 perkara yang kita tidak akan tahu. Salah satunya adalah la ya'lamul ghaiba, tidak ada yang tahu tentang yang gaib. Perbicaraan dukun, menebak-nebak yang gaib, kalaupun benar, itu hanya kebetulan belakang. Ramalan-ramalan, kalaupun benar, itu hanya kebetulan belakang. Dan itu pun semenjak Nabi SAW lahir, langit tidak diizinkan untuk dipijak atau dimasuki oleh syaitan, jin, iblis. Semua dilempar oleh malaikat hafazah, penjaga langit. Semenjak dilahirkan seorang kekasih Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu berdasarkan hadis Nabi. Makanya bintang-bintang hari ini itu dijadikan alat untuk melempari syaitan yang masih mencoba menerobos langit. Rujuman lisyayatin. Bintang itu dijadikan rujum, rajam untuk syaitan. Dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, jin atau syaitan masih diizinkan menerobos langit. Makanya mereka kadang-kadang mencuri-curi berita langit, disampaikan ke dukun untuk membuat orang sedikit tahu, ya. Tapi namanya mencuri-curi tentu tidak banyak informasi yang bisa dicuri. Jadi mereka mencuri-curi dengar pembicaraan malaikat. Tapi semenjak Nabi Muhammad lahir tidak diizinkan. Nah, kali ini Nabi ingin mengatakan tentang pergerakan di awal maghrib, pergerakan syaitan yang kita tidak bisa dan tidak diizinkan melihatnya. Apa kata Nabi? Iza kana junhul lail, apabila telah datang awal maghrib atau ketika menjelang maghrib, atau amsaitum. Amsaitum itu maksudnya engkau sudah melewati waktu asar lalu menjelang maghrib. Maka nasihat Nabi, faquffu sibyanakum, tahanlah anak-anak kalian. Sobiyun itu anak-anak yang masih
belum memayyiz, masih belum memayyiz. Jadi kalau sekarang mungkin umur 7 tahun ke bawah atau 8 tahun ke bawah lah, sekitar itu kata Nabi, fakufu sibyanakum, tahanlah anak-anakmu di rumah. Maksudnya jangan diizinkan lagi berkeliaran ketika menjelang maghrib. Lalu Nabi membuka sebuah rahasia. Kenapa begitu? Fa inna syayatin, karena sesungguhnya syaitan tantashiru hina izin, mereka itu mulai berkeliaran, bertebaran di waktu maghrib itu, di awal menjelang maghrib. Fa iza zahabat sa'atun minal lail fakhalluhum, kalau sudah melewati masa maghrib, mendekati isya, fakhalluhum, maka biarkan mereka kembali menikmati malam. Nah, ini Nabi memperingatkannya yang pertama ke anak-anak. Jadi anak-anak yang disuruh jaga. Kalau bapaknya anak-anak disuruh berkeliaran menuju ke masjid. Jadi enggak bisa dipakai dalil ini untuk mengatakan kepada istri, ketika istri mengatakan, hai Kaibah, mana ajak masjid karat maghrib. Kata si bapa, enggak, Nabi mengatakan disuruh masuk ke dalam rumah karena syaitan berkeliaran. Padahal dialah syaitannya yang masuk ke dalam rumah. Jadi ini berlakunya untuk anak-anak. Jadi Nabi mengkhususkan sibyan. Kenapa begitu Bapak Ibu? Anak-anak itu dijadikan alat oleh syaitan untuk membuat keadaan orang tuanya hancur. Jadi bukan anak-anaknya dihancurkan, karena anak-anaknya itu apa dihancurkan? Tak perlu. Mereka punya hati yang bersih, tak ada dosa. Tadi pagi berantem dengan temannya, pagi berantem, siang udah baikan. Hanya dengan mengandalkan jari telunjuk, yuk kawan yuk, kan selesai gitu. Hati bersih. Tadi pagi kete, punya bahasa katanya ada umur, yuk kete, kan? Corong, sudah yuk kawan yuk, sudah main lagi. Bersih sekali hati anak-anak itu. Tidak ada dendam, tidak ada hasad. Ya. Ditampar sama mamaknya, dipeluk mamaknya. Habis ditampar, dipeluk. Yang kita kan begitu ditampar sama mamak, kadang-kadang kita lari, atau paling kurang kita tampar lagi mamak orang kan. Nah, jadi anak-anak tidak. Makanya syaitan itu kalau untuk urusan menggoda anak-anak dengan menjatuhkan mereka ke maksiat, itu enggak ada jalan. Artinya kalaupun mereka bermaksiat, syaitan ini rugi saja melakukannya, karena mereka enggak dicatat dosa. Tapi targetnya adalah orang tuanya, keluarganya. Makanya ketika anak-anak bermaksiat, dia tidak berdosa, tapi orang tuanya yang membiarkan dia maksiat, yang dibebankan dosa. Anak-anak sering diganggu, ya, itu pun hanya untuk menyusahkan kehidupan orang tuanya. Makanya yang disuruh tahan oleh Nabi menjelang maghrib itu adalah anak-anak. Kalau ada anak-anak yang berkeliaran di lapangan bola menjelang maghrib, atau masih main-main di sekitaran komplek hutan yang sifatnya masih sebelum memayyiz, itu ada kemungkinan kata Nabi bisa menjadi bahan gangguan syaitan. Makanya Nabi mengingatkan, fa inna syayatin tantashir. Jadi disuruh tahan anak-anak masuk. Kan sering kita dinasihati oleh orang tua kita, kalau sudah maghrib, pulang masuk semua. Itu orang tua kita itu mengamalkan apa yang diminta oleh Nabi. Walaupun mereka mungkin tidak tahu dalilnya, tapi mereka mengamalkan. Dan syaitan itu kata Nabi mampu untuk menjerumuskan anak-anak itu ke dalam
sebuah kesusahan, biasanya ya diganggu dengan bahasa kita merampok, ya. Merampok itu kesurupan, lalu tiba-tiba dia melakukan perkara-perkara yang ganjil, ya, yang aneh. Nah, ini karena dia didapatkan oleh syaitan. Banyak sekali kasus anak-anak yang diganggu, bisa bahkan bayi yang masih kecil itu bisa ketika waktu maghrib masih berada di luar rumah. Jadi menjelang maghrib dia berada di luar rumah. Ibunya membawa bayi jalan-jalan sore. Sampai maghrib, menjelang maghrib belum masuk ke rumah. Itu ada kemungkinan untuk diganggu. Makanya kadang-kadang nanti tidurnya di malam hari tiba-tiba terbangun, lalu dia tiba-tiba menangis tanpa sebab. Itu bisa terjadi karena gangguan syaitan. Nah, syaitan ni itu ganggu anak-anak. Target berikutnya menyusahkan orang tuanya. Orang tua kalau sudah panik anaknya tiba-tiba kesurupan anaknya, maka dibisikkan lagi oleh syaitan, jangan bawa ke ru'yah, bawa aja ke orang pintar, dukun. Jadi masuk lagi ke dalam dosa yang berikutnya. Sedangkan Nabi mengatakan, man atta kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, sekali saja dia datangi dukun, dia tanya, fas'alahu, dia tanya sesuatu, lalu fasaddaqahu, dia percaya, dia laksanakan apa yang disebutkan oleh dukun itu, lam tuqbal salatuhu 40 lailah, maka tidak diterima solatnya 40 hari 40 malam. Jadi jemaah mereka Allah, itu kalau syaitan ingin mengganggu dengan membuat kesusahan, atau bisa saja dibawa oleh syaitan. Bisa saja dibawa oleh syaitan. Jadi dipindahkan pandangan si anak ini yang melihat sesuatu yang tidak biasa. Jadi anak ini dibawa, ini karena dia masih maghrib, waktu menjelang maghrib masih di luar, atau di belakang rumah, duduk sendiri, ya, mungkin kebun atau apa. Itu dia bisa dipindahkan menuju ke alam yang dia tidak tahu. Dan ini sudah banyak terjadi. Nah, ini efek kita tidak mengikuti anjuran Nabi. Kapan anak-anak ini boleh dilepaskan kembali? Yaitu faiza zahabat sa'atun minal lail, kalau sudah melewati jam itu, habis solat maghrib menuju isya. Nah, di situ silakan. Nanti syaitan tidak lagi menargetkan anak-anak di waktu-waktu tersebut. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bukan bermakna anak-anak kita tidak boleh ikut ngaji. Karena kan sebahagian ada yang menyuruh anak-anaknya, anak-anak udah maghrib pergi mandi, pergi ngaji. Nah, itu kalau dia sudah pergi mau mengaji, berarti ada tujuan membuat kebaikan. Nah, disitulah menjadi penghalang syaitan. Karena kalau seseorang telah berniat berbuat baik, dalam hadis riwayat Muslim yang lain, maka malaikat mengangkat bendera untuk menjaga orang ini. Di situ syaitan tidak lagi mampu menjatuhkan. Tapi kalau anak-anak yang enggak ada ngaji, enggak ada apa-apa, masukkan ke rumah menjelang maghrib. Umur 5 tahun, balita masukkan ke rumah, baik dia berjalan. Kalau ingin mengaji, nanti ada kebaikan yang dibuat. Jadi berkembanglah rayatul malak. Dalam hadis Nabi, malaikat mengangkat benderanya lalu melindungi orang yang menuntut ilmu ini, mulai dari umur kapanpun dia mulai menuntut ilmu. Jadi malaikat ini kan paling senang mendampingi orang menuntut ilmu. Sampai Rasulullah mengatakan, al-malaikatu tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Malaikat mengepakkan sayapnya
melindungi orang menuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dituntut. Makanya anak-anak kita itu begitu dia, ini misalnya ada TPA atau ada balai pengajian, kan sebelum maghrib mereka berangkat, kadang-kadang solat maghrib di sana. Itu enggak apa-apa. Yang model-model begitu karena sudah ada tujuan, itu insya-Allah mereka menjaganya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan gara-gara mendengarkan tahan anak-anak jangan keluar sampai enggak pernah mengaji. Kapan dikeluarkan anaknya dari rumahnya? Waktu Tuhan mengaji yang sudah tua enggak bisa mengaji, itu gara-gara ditahan orang tuanya dari kecil, hanya berdibit-dibit. Ya. Jadi kalau begitu itu malah merugikan diri sendiri. Nah, jadi jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala, masalah gangguan syaitan ke anak-anak itu kalau kita lihat hadis-hadis yang lain dari waktu lahir, itu ada hadis yang sebagian ulama mengatakan dhaif. Tapi hadis itu didukung oleh beberapa riwayat yang lain. Rasulullah sempat mengatakan itu ketika lahirnya seorang bayi, salah satu yang membuat dia kenapa langsung menangis, begitu lahir saja itu langsung ditusuk oleh syaitan. Dan syaitan yang mengganggu bayi itu bernama atau julukan mereka yaitu Ummus Sibyan. Ummus Sibyan, bukan Nisa Sabian. Ummu As-Sibyan. Itu kerjanya mengganggu anak-anak. Dari lahir dicubit sama syaitan. Karena kita enggak bisa lihat syaitan, kita enggak bisa balas cubit. Kalau sempat kita lihat tertipak ini apa? Baru lahir sudah diganggu. Tapi Rasulullah menyebutkan itu. Makanya kata Rasulullah, kenapa bayi semuanya menangis? Itu yang realitanya berdasarkan hadis diganggu oleh syaitan. Jadi syaitan mencubit, menusuk-nusuknya. Jadi mungkin syaitan berkata, selamat datang di dunia yang penuh kebohongan ini. Kamu pilih siapa 2024? Mungkin begitu kata syaitan. Jadi memang suka mereka. Yang tujuan mereka bukan anak-anaknya. Kalau bayi-bayi diganggu terus-terusan, yang enggak bisa salat tahajud, mamanya, bapaknya kelelahan, diganggu jam 1 udah enggak bisa tidur. Nanti terbangun kadang-kadang lewat waktu subuh. Itu aja tujuan syaitan. Atau paling kurang seperti tadi, menggadaikan akidah, dibawa ke dukun macam-macam. Apa ibu? Kalau anak-anak bayi kita menangis, itu karena mereka masih punya hati bersih, enggak ada dosa. Itu meruqyahnya malah lebih mudah. Diruqyah lebih mudah. Kalau bayi-bayi menangis itu cukup bisikkan di telinganya, bacakan di telinganya ayat-ayat utama dalam ruqyah saja. Ayat-ayat utama saja, yaitu bacakan Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian akhir surat Al-Baqarah, mulai dari Amanar Rasul, kemudian Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas. Coba hembuskan bacaan itu ke telinga si bayi, yang betul Bapak. Makanya kan bayi enggak ada yang kesurupan lama. Karena orang yang kesurupan lama itu yang dibarengi dengan iman dia sendiri enggak kuat. Banyak dosanya. Kebiasaan orang yang mudah kesurupan itu jarang salat kebiasaannya, jarang salat, jarang zikir, jarang mengamalkan sunnah Nabi. Enggak ada doa mau tidur, enggak ada doa wudu sebelum tidur, enggak ada. Itu begitu kena kesurupan. Kalau ke perempuan lebih sering kesurupan fisik. Kalau ke laki kadang-kadang jarang kesurupan fisik, tapi yang kesurupan hatinya, Pak. Makanya hati yang laki-laki yang sudah kesurupan syaitan itu enggak sayang lagi sama istri. Sayangnya sama istri orang, enggak sayang sama anak sendiri, sayangnya sama anak orang. Uang gaji habis berjudi. Ini kesurupan syaitan itu. Jadi laki itu enggak kesurupan seperti perempuan. Kalau perempuan kan kesurupannya menggelepar nanti diruqyah. Bayi malah lebih mudah. Karena enggak ada dosa yang mereka tanggung. Cuma kadang-kadang kenapa ketika kita baca itu kok enggak mempan juga, masih juga anak-anak itu teriak-teriak, nangis-nangis tengah malam. Ya, yang bacanya juga setan. Yang baca setan.
Mayang hantu puasa Ramadan buka diam-diam di warung orang. Bagaimana dia bisa meru'yah dengan kalimah-kalimah yang baik, sedangkan dia enggak pernah baca kalimah itu sebelumnya. Jadi jemaah berkah Allah, ini amalan pertama menjelang maghrib. Kata Rasulullah, jagalah anak-anak masuk semuanya. Lalu disambung oleh Nabi, wa aghliqu al-abwab. Lalu tutuplah pintu-pintu rumah. Wa zkuru ismallah, ketika engkau tutup pintu rumah itu, bacalah nama Allah. Jadi baca nama Allah itu ya bismillah atau a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tutuplah pintu-pintu rumah, kata Rasulullah. Kenapa? Fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan. Karena syaitan tidak mampu membuka pintu yang sudah ditutup dengan nama Allah. Tutup pintu secara zahir itu membuat pintu terkunci dengan kunci. Itu secara zahir. Yang enggak bisa masuk pencuri atau tukang kredit. Tapi kalau menutup pintu dengan nama Allah, maka selain pencuri enggak bisa masuk, maka semua kejahatan yang dibawa oleh musuh kita yaitu syaitan itu tidak akan bisa menembus ke dalam rumah. Kan sederhana, Pak. Sederhana sekali. Hanya menantuk pintu bismillah atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kunci a'udzubillah. Tutup jendela. Dalam hadis yang lain tutup semua lubang-lubang rumah, maksudnya jendela, pintu. Begitu tutup pintu belakang, pintu samping. Itu harus biasakan, suruh sama anak-anak, nak dah mau maghrib ni, muazzan, tutup itu semua, baca bismillah. Jadi pas tutup kunci bismillah atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasulullah langsung jamin syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah yang ditutup dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangsa syaitan ini, Pak, itu bukan takut dengan kita, tapi takut dengan pencipta, takut dengan Allah. Dan sampai hari ini nenek moyangnya syaitan itu masih mengakui, iblis itu masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Paling takut dia dengan Allah. Makanya waktu dia diusir dari surga, dia masih menyebutkan ya Rabbi lima aghwaytani, wahai Tuhanku, ketika engkau telah mengusirku. Dia tetap panggil ya Rabbi. Akui dia Allah Tuhan. Makanya iblis, raja iblis yang menghadap Allah masih mengakui Allah sampai hari ini, tapi orang-orang kafir tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Maka lebih buruk kafir daripada iblis. Iblis saja mungkin heran lihat orang kafir ini. Kami saja yang dikutuk saja masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Kalian ini tidak akui Allah sebagai Tuhan. Kan hari ini sudah mulai orang-orang merasa hebat dengan punya pikiran yang dianggap pintar, dalam tanda kutip bangai, tapi dia merasa pintar dengan gelar-gelar yang dia terima. Lalu dia mengatakan semua agama itu benar. Bagaimana semua agama benar? Berarti Tuhan itu tidak satu, Tuhan itu banyak. Kalau semua agama benar, berarti Tuhan itu banyak. Ada Tuhannya orang Hindu, Brahmana, Siwa, Wisnu. Ada Tuhannya Yesus, ada Tuhan Brahman, ada Tuhan Siddhartha Gautama. Berarti Tuhan banyak. Ini orang-orang ini mengatakan semuanya bermuara ke surga. Berarti surga itu banyak. Kalau Tuhannya banyak, surganya banyak. Kalau kita ingin mengatakan semua agama benar, itu Konghucu punya Tuhan sendiri, Pak. Shinto di Jepang punya Tuhan sendiri. Agama Bahai di Iran, Majusi juga itu punya agama sendiri. Nah, jadi oleh karena itu jangan terbodohi dengan pikiran yang kita anggap merasa hebat. Karena banyak, ini memang tahun-tahun kebohongan, Pak. Itu di Indramayu pesantren Az-Zaitun itu sudah punya mazhab sendiri. Namanya mazhab Bung Karno. Itu Panji Gumilang, pimpinan Az-Zaitun Indramayu, itu kan sudah memproklamirkan, sudah diviralkan dia punya mazhab Bung Karno. Kalau mazhab Bung Karno dalam urusan berpolitik silakan. Ini mazhab Bung Karno dalam urusan agama.
bicara masalah agama, tapi mazhabnya ke Bung Karno. Lalu sampai sekarang belum digerebek. Tapi kalau bicara agama, yang mempertahankan agama, itu cepat sekali digerebek. Tapi yang menghancurkan agama, itu kadang-kadang dipelihara. Begitulah zaman mendekati kiamat. Maka kata Rasulullah, menjelang kiamat akan terjadi fitnah, bagaikan petir menyambar-nyambar. Fitnahnya kuat sekali. Dan ketika itu terjadi, tidak ada yang selamat dari fitnah itu kecuali gigitlah sunnah Nabi dengan gerahammu, katanya. Gigitlah amal yang kuajarkan dengan gerahammu. Disuruh gigit, bukan lagi disuruh taruh di mulut. Kalau sudah disuruh gigit, berarti tarikannya lebih kuat. Kalau peduk mentang babah itu bukan gigit, itu berarti gangguan masih kecil. Tapi kalau sudah disuruh gigit, berarti ditarik dengan kuat, bisa patah gigi kita. Itu orang yang selamat. Di tengah-tengah fitnah di akhir zaman, kita menjaga diri dan keluarga dari tipu daya dunia. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, syaitan itu takutnya dengan nama Allah. Maka ketika disuruh tutup, baca nama Allah. Saya ingin ulang lagi, kalau kita masuk ke rumah kapanpun, sebelum Assalamualaikum, baca Bismillah. Ini amalan yang sering dilupakan. Orang lebih sering mengucapkan salam tanpa Bismillah. Karena dari kecil diajarkan, kalau masuk ke rumah, baca apa anak-anak? Assalamualaikum. Itu diajarkan dari kecil. Ibu-ibu agama, guru-guru agama itu lupa mengajarkan sebelum Assalamualaikum, baca dulu Bismillah. Padahal Bismillah saja, enggak lengkap ke Ar-Rahman Ar-Rahim pun tak mengapa. Karena bahasa Nabi tasmiyah, kecuali disebutkan basmalah. Itu maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau disuruh fasamillah, tasmiyah, itu sampai Bismillah pun boleh. Kalau mau lengkapkan lebih baik. Masuk rumah Bismillah. Langsung begitu dengar Bismillah dari bibir kita, walaupun enggak besar. Jadi Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang terjadi? Seluruh rombongan syaitan yang mengikuti kita dari belakang kita, dari manapun dia datang, itu tidak bisa memasuki rumah yang kita tempati. Tidak bisa masuk. Sederhana kan Pak? Cuma Bismillah. Maka Bapak kalau masuk ke hotel-hotel, baca Bismillah. Tapi kalau masuknya dengan pelacur, baca A'udzubillah. Ini masuk ke hotel bawa pelacur, baca Bismillahnya kurang ajar. Jadi jemaah melakukan Allah, banyak orang hari ini kenapa rumahnya panas, hati panas, keadaan psikologi rumah panas, kemudian anak-anak tidak taat, enggak mau mengaji, disibukkan dengan HP. Ketika kita suruh ke masjid melawan, kemudian rezeki tidak berkah, uang habis sendiri. Kadang-kadang ada uang kita taruh di bawah kasur, kasur-kasurnya udah enggak ada lagi. Jadi hal-hal begini, keadaan begini, itu akibat rumah kita diisi oleh syaitan. Makanya kita malas baca Quran, malas salat tahajud, malas melakukan salat duha. Jadi kebaikan enggak ada, kerja nonton. Ini akibat syaitan memenuhi rumah. Makanya ketika tutup pintu rumah pun Bismillah. Oh, ada lubang-lubang ventilasi udara. Kalau sudah dengan Bismillah atau A'udzubillah kalau tutup pintu rumah, itu semua lubang mereka tidak bisa masuki. Itu izin Allah SWT. Tidak bisa masuk. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, ini amal yang Nabi suruh menjelang maghrib. Kemudian disambung sedikit lagi, ketika azan berbunyi, azan maghrib berbunyi, kita tentu amal itu sudah kita ajarkan, sudah kita bahas, yaitu suruh sahur azan, baca doa setelah azan, lalu kemudian salatlah 2 rakaat qablal maghrib. Salat qablal maghrib itu qabliyah, itu sunnah berdasarkan hadis. Jadi bukan hanya ba'diyah, cuma bedanya qabliyah ghair muakkad, tidak masuk muakkad, sedangkan ba'diyah muakkad. Muakkad. Yang qabliyah ghair muakkad, artinya sekali-sekali kita tinggalkan, itu tidak mengapa.
Nabi sengaja, Allah sengaja membuat qabliyah maghrib itu ghair muakkad. Kadang-kadang kita persiapan menuju ke masjid, kan dari kegiatan pulang macam-macam. Yang kedua, orang yang berpuasa pun itu perlu waktu untuk berbuka. Maka buka puasa di masjid-masjid, kadang-kadang banyak yang buka puasa enggak solat qabliyah. Kan? Yang buka puasa kadang-kadang enggak solat qabliyah. Kalau habis kanji, kalau habis bakwan, kalau habis segala macam, kalau habis begitu selesai makan baru qamat. Apakah ini menjadi kekurangan? Tidak, karena ini ghair muakkad. Ghair muakkad itu berpahala kalau dikerjakan, tapi enggak menjadi sebuah ketentuan untuk dijaga betul. Itu hikmah. Makanya Allah tu paling banyak meringankan hamba. Seakan-akan Allah mengatakan, udahlah apa-apa, buka puasa aja, itu dah besar pahalanya. Tapi jangan gara-gara ini bapak tak pernah solat qabliyah. Anak pupu ke pengahli Nabi, anak pupunya. Tapi jangan gitu juga. Sekali-sekali solatlah. Tapi sunnahnya ada. Dan ini berdasarkan beberapa hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Laqad ra'aitu kibara ashabin Nabi yabtadiruna as-sawari 'inda al-maghrib. Sahabat-sahabat Nabi itu selalu menjelang setelah azan maghrib, mereka itu menghadap ke sawari. Sawari itu ke dinding-dinding. Ke dinding-dinding tiang-tiang untuk salat menjelang maghrib. Dan ada beberapa hadis di sini, Pak. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini salat qabliyah. Nanti ini yang terakhir, nanti kan setelah maghrib kan ba'diyah. Ba'diyah itu sudah jelas, hadisnya jelas dan itu muakkad, sangat dikuatkan. Jangan tinggalkan ba'diyah maghrib. Lalu kemudian, nah yang terakhir tadi, yukrahu an-naum qabla al-isya. Janganlah tidur sebelum waktu isya. Jadi maksudnya habis maghrib tu jangan tidur. Makruh, salah satu waktu makruh tidur adalah sebelum isya. Berdasarkan hadis dari Abi Barzah Al-Aslami, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastahibbu ay yu'akhkhar al-isya wa kana yakrahu an-nawm qablaha wal hadis ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak tidur. Beliau tidak suka tidur sebelum isya. Jadi jawaban Allah, kenapa? Karena dikhawatirkan lewat waktu isya. Kecuali kita yakin mungkin ada hari-hari tertentu yang terlalu lelah, kita yakin bisa bangun sebelum subuh, maka tidak mengapa memilih waktu isya di akhir malam. Demikian apa yang kita dapatkan dari hadis-hadis Nabi tentang persiapan menjelang maghrib dan di waktu maghrib atau setelah maghrib.